Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, saya akan melanjutkan tadi ya Bu ya, seperti Ya, obrolan boleh. kita yang sudah kita lakukan beberapa minggu ke belakang ya. Kita membahas apa saja sih poin-poin yang akan Ibu nanti gunakan di dalam supervisi akademik ya Bu ya. Nah, Ibu kalau boleh saya tahu apa sih apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kali ini? Yang diharapkan dari pertemuan ini, yang pertama untuk menambah pengetahuan anak didik, terus menambah pengetahuan saya dari guru penggerak. Mudah-mudahan ilmu ibu dapat bertambah dari guru penggerak itu dan menambah wawasan ibu untuk ke selanjutnya. Oh baik Bu ya. Jadi Ibu ingin menambah pengetahuan Ibu ya, keterampilan Ibu mengenai pembelajaran di dalam kelas. Iya betul ya Bu ya. Ya mungkin semoga nanti saya bisa membantu sedikit-sedikit ya Bu ya. Amin boleh. Baik Bu, kalau boleh saya tahu nih Bu, Ibu kan pasti sudah mempersiapkan ya? Sudah. Ibu sudah mempersiapkan pasti RPP-nya, kemudian segala macamnya ya Bu ya. Nah, kalau boleh saya tahu materi apa sih Bu yang ingin disampaikan oleh Ibu? Materinya statistik, yaitu tentang pengolahan data dalam bentuk diagram batang. Oh, ada pengolahan data dalam bentuk diagram batang. Baik, kalau tujuan pembelajarannya apa Bu? Tujuan pembelajarannya yang pertama, anak dilibatkan atau anak mengamati langsung. Setelah itu dibagi kelompok untuk mengumpulkan data. Selanjutnya untuk menyajikan data. Nah, setelah selesai mengumpulkan dan menyajikan data, anak disuruh membuat sambil diskusi kelompok ya Bu. Iya. Anak disuruh membuat diagram batangnya dengan benar. Oh begitu. Jadi nanti ada diskusi kelompok ya Bu ya? Ada. Menarik sekali. Setelah pengamatan nanti kan anak disuruh keluar. Saya menggunakan metodenya langsung strategi pembelajaran itu secara langsung, metode langsung gitu ya, Bu. Jadi langsung keluar, ke objeknya gitu Bu, mengamati tanaman, ya. Perpustakaan itu terus buku. Oh, jadi yang diamatinya ada 3 gitu ya. Jadi ada tanaman, kemudian ada olahraga, betul. Kemudian ada buku gitu ya. Betul. Oh, berarti kalau seperti itu dari pembagian itu Bu, kira-kira mengapa nih Ibu memilih untuk ada 3 ini nih? Ada buku, kemudian ada alat olahraga, ada tanaman. Kenapa Ibu memilih ini? Nah, saya memilih itu supaya anak itu minat dalam pemilihan hobi anak itu apakah bisa disalurkan dengan pembelajaran itu. Oh begitu ya Bu ya, menarik. Bisa disalurkan dengan pembelajaran itu. Nanti kan anak itu bisa memilah-milah atau memilih. Oh saya ini suka ke tanaman. Nanti kan anak itu disuruh yang ada di lingkungan sekolah teh tanaman apa saja, terus alat olahraga apa yang saya minati, yang saya hobi, terus buku kan, membaca buku. Tidak hanya literasi saja, nanti anak disuruh ke perpustakaan. Ini buku ini buku ini yang saya suka. Begitu ya Bu ya. Baik, sepertinya sudah menarik. Sepertinya Ibu sudah memahami apa yang dinamakan pembelajaran berdiferensiasi. Ibu sudah paham? Insya Allah saya. Baik ya. Makanya tadi di dalam pembelajaran Ibu sudah membagi ya minat anak itu menjadi beberapa gitu ya, sesuai dengan hobi mereka gitu ya, minat mereka terhadap pembelajaran. Kemudian Ibu sambungkan ke dalam pembelajaran agar pembelajarannya lebih bermakna, mungkin seperti itu ya Bu ya. Baik, kalau Ibu kalau boleh saya tahu nih Bu, apa saja sih yang sudah Ibu siapkan untuk supervisi hari ini atau besok? Materi pembelajaran, buku paket, anaknya, alat-alatnya, lingkungan yang ada di sekitar sudah disiapkan. Oh gitu ya Bu ya, bagus ya. Jadi kira-kira nih Bu, kalau di skala nih Bu ya 1 sampai 100, kira-kira persiapannya sudah mencapai berapa nih Bu? Antara 75 sampai 85-an Bu. Oh gitu. Berarti ada 20% kemungkinan pembelajarannya tidak sesuai dengan harapan Ibu ya Bu ya. Nah, bisa Ibu sebutkan apa sih yang mungkin tidak mendukung terlaksananya, lancarnya pembelajaran Ibu itu apa? Yang 20% itu apa Bu? Kadang-kadang anak itu kalau dikasih mata pelajaran matematika kurang berminat. Terus sukanya misalnya ada hafalan ini,
suruh membaca jadi kurang berminat, cuma diam aja kalau nggak disuruh. Makanya saya menggunakan strategi belajar itu berdiferensiasi, berinspirasi, dibawa keluar anaknya supaya minat anak itu keluar gitu keluar, ya, potensinya gitu. maksimal gitu ya Bu ya. Anak, Ya, gitu. baik Bu ya. Oh, jadi yang 20%-nya itu kemungkinan mungkin anak kurang memahami pembelajaran gitu ya Bu ya, tapi Ibu sudah mempersiapkan antisipasinya dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Baik Bu, itu sangat menarik sekali ya Bu ya. Nah, biasanya Ibu kan tadi kesulitannya yaitu anak itu susah memahami, mencerna pembelajaran ya. Biasanya apa saja sih yang Ibu lakukan apabila menghadapi murid di kelas pada saat Ibu memberikan pembelajaran, apalagi pembelajaran matematika, itu kesulitannya seperti apa Bu? Kesulitannya misalnya saya lagi ngajar, misalnya nggak ini juga ya, Iya. nggak pelajaran Iya. Hanata. Misalnya saya mengasih pelajaran geometri. Bangun ruangan itu bangun itu ada rumus-rumus. Iya. Anak itu seperti dihadapan dengan apa? Malas. Kalau disuruh diberi contoh sampai beberapa contoh, tapi lama kelamaan di pelan dikasih ini dengan alat peraga dengan nyata. Misalnya ruangan ini, kelas ini berbentuk kubus. Coba sama kamu cari volumenya, dikasih rumusnya. Nah, lama kelamaan anak itu ngerti, jadi suka ke pelajaran itu. Oh, begitu ya. Jadi Ibu harus secara terus-menerus memberikan pembelajaran, pendekatan kepada anak ya. Jadi tidak bisa langsung Tidak gitu bisa ya Bu langsung. ya. Iya, baik. Nah, satu lagi terus saya minta pendapat, misalkan di sini ada KKG. Nah, saya minta pendapat dari guru-guru yang lain bagaimana cara menghadapi anak ini. Nah, dari rekan sejawat Iya. ya Bu. Oh, jadi KKG juga sangat menunjang ya Iya, Bu ya. menunjang. Iya, baik Bu, bagus Bu ya. Kemudian begini Bu, apa sih yang ingin Ibu kembangkan dari pembelajaran hari ini? Yang saya ingin kembangkan, anak itu supaya memahami apa yang setelah saya sampaikan, dia mengerti untuk untuk bekal masa yang akan datang atau kelas yang akan dilanjutkannya lagi nanti. Oh, gitu ya. Jadi Ibu ingin pembelajarannya itu sepanjang hayat gitu Iya. ya. Jadi berguna sampai anak itu nanti keluar sekolah gitu, bukan hanya Betul, sekarang betul, gitu ya betul, Bu ya. betul. Jadi ingin lebih bermakna gitu Iya. ya untuk anak-anak. Baik Bu, kemudian strateginya yang Ibu gunakan menggunakan atau strategi atau model atau media, strateginya apa Bu? Metodenya sama menggunakan PJBL. PJBL, problem atau project? Project. Oh, project. Kenapa project. Ibu memilih itu? Project kan bisa langsung nyata hasilnya. Oh, jadi nanti ada produk yang Iya. dihasilkan gitu. Oh, baik Bu. Jadi nanti pada saat pembelajarannya ada diskusi, kemudian ada juga membuat sebuah produk gitu ya Bu ya. Iya, Jadi iya. Ibu mengangkatnya strateginya yaitu PJBL gitu ya, Project Based Learning gitu Iya, ya Bu ya. Ya, Based bagus, Learning. menarik sekali Bu ya. Nah, yang Ibu ingin kembangkan yaitu kreativitas anak ya dalam memahami pembelajaran gitu Iya. ya Bu ya. Kemudian apa nih yang misalnya apa sih yang sudah Ibu lakukan untuk mencapainya, untuk dapat mencapai kesuksesan untuk nanti pada saat praktek pembelajarannya? Saya sudah mengadakan asesmen penilaian. Nah. Asesmen penilaian itu yang telah saya tadi terangkan, sampaikan, saya bukan mencoba, langsung dikasih asesmen atau penilaian. Nah, setelah itu saya nilai, oh ini hasilnya. Gitu. Jadi ada asesmen dulu di awal gitu ya. Enggak, akhir. Oh, nanti di akhir. Oh, jadi kan sudah saya sudah ngasih pelajaran dulu, Ya. pelajaran dulu. Nanti ada rangkumannya, apanya. Nah, setelah itu saya ingin mencoba akhir pelajaran dengan asesmen gitu. Oh, begini ya. Kalau boleh saya memberikan ini Bu ya. Jadi asesmen itu bisa Ibu laksanakan itu dari mulai awal pembelajaran sampai akhir ya Bu ya. Jadi kalau Ibu ingin mengetahui minat awal nih Bu ya, materi awal si anak sudah tahu sampai mana sih pembelajaran yang akan kita ajarkan gitu ya. Jadi Ibu ada asesmen awal, jadi Ibu hanya mengulas-ulas pertanyaan-pertanyaan. Kira-kira nanti di RPP ada Bu seperti itu? Ada. Berarti Ibu sudah melaksanakan, tapi mungkin Ibu itu itu mah hanya apa gitu ya. Padahal sebenarnya itu untuk mengetahui
mengetes Bu, Iya. untuk mengetes sejauh mana sih. pretest gitu. Nah, cuman pretest itu kan tidak selalu harus tertulis Bu. Iya, Jadi langsung lisan. iya, langsung lisan, misalnya ibu menyajikan gambar, kemudian nanti ibu memberikan pertanyaan sesuai dengan gambar, itu juga sudah merupakan asesmen di awal Bu. Jadi ibu bisa mendiagnostik nih si anak itu minatnya kemana gitu Bu. Kemudian ada juga asesmennya itu yang sifatnya formatif dan sumatif Bu. Kalau formatif itu bisa ibu laksanakan di tengah-tengah pembelajaran ya, atau juga nanti ibu di akhir pembelajaran. Sedangkan kalau sumatif itu di akhir jenjang, di akhir semester. Nah seperti itu ya Bu ya. Jadi ini untuk penilaian, hanya untuk mengingatkan, ibu juga pasti lebih pengalaman ibu lebih banyak daripada saya ya Bu. Baik ya Bu, saya tunggu ya Bu ya, nanti ibu praktek pembelajarnya di dalam kelas seperti apa. Kemudian fokusnya nanti saya akan sesuai dengan fokus yang sudah ibu beritahukan kepada saya, pengembangannya di sebelah mana, dan nanti akan saya fokus ke sebelah sana ya Bu ya, yang untuk dikembangkannya. Baik Ibu, terima kasih ya atas waktunya Bu, maaf ya mengganggu. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak tadi istirahatnya menyenangkan? Baiklah. Sekarang kamu harusnya sudah istirahatnya, sudah makan. Nah, sekarang kita lanjutkan pada pelajaran matematika, yaitu tentang statistik. Nah, sebelum itu ibu punya permainan atau nyanyian. Berdiri semuanya, berdiri. Berdiri di belakang kursi, di belakang kursi. Berdiri di sini. Kamu mengamati benda-benda yang
ilmu buat ibu, terus menambah pengetahuan buat anak-anak apa yang telah ibu sampaikan seperti observasi yang kemarin. Nah, harapan itu ibu, mudah-mudahan anak didik ibu bisa lebih maju lagi gitu. Gitu ya Bu ya. Harapannya agar memajukan pendidikan Ya, di sekolah kita gitu ya Bu ya. betul. Iya. Kalau boleh tahu nih Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan observasi kemarin pembelajaran di dalam kelas? Perasaan saya lebih banyak manfaatnya gitu. Selain di dalam kelas, itu juga kalau belajar kemarin ibu kadang di sekolah, kadang di kelas, kadang di luar kelas. Tetapi kemarin ibu mencoba dengan strategi yang kemarin, ibu mencoba dibawa anak-anaknya ke luar kelas. Apa yang dia inginkan, apa yang dia mau. Nah, anak itu disuruh. Kan kemarin ibu mengambil materi pembelajaran statistik. Itu pengumpulan data, membaca data sampai anak itu membuat diagramnya dari hasil pengamatan anak itu. Jadi Ibu lebih puas gitu Ya, puas Bu sekali kemarin. Kebutuhan belajar murid sudah terpenuhi dari pembelajaran kemarin, mungkin seperti itu ya Bu Betul, ya. betul. Ya, baik. Kemarin strategi yang sudah Ibu rencanakan, apakah sudah terlaksana semuanya Bu? Insya Allah mudah-mudahan terlaksana, tapi masih ada yang belum terlaksana. Kedepannya ibu akan dipelajari lagi, akan menanyakan, terus ibu akan belajar atau melaksanakan itu di KKG. Begitu Di ya. KKG kan gitu, kita bisa mengungkapkan apa yang belum bisa kita sampaikan ke anak. Nah, di sana kita sharing dengan teman guru. Begitu ya Bu ya. Baik, strateginya begitu ya Bu ya, sudah Ibu laksanakan dan itu mungkin sudah tercapai ya Bu ya. Kemudian kalau di dalam pembelajaran kan biasanya ada tujuan pembelajaran Bu ya. Tujuan pembelajarannya apakah sudah tercapai belum Bu? Kalau menurut ibu mah itu udah tercapai. Ya. Dari pertama tujuan sampai hasil sampai asesmen itu dinilai, itu hasilnya memuaskan gitu. Begitu. Jadi tujuannya sudah tercapai ya Bu Iya. ya. Tujuan pembelajaran sudah tercapai. Baik, dari pembelajaran kemarin Bu, tentunya pasti kan di dalam setiap pembelajaran Bu ada hal baik ya yang Ibu temukan. Kemudian ada juga hal yang kurang baik, bukan tidak baik tapi kurang baik gitu Bu ya, yang Ibu temukan pasti untuk Ibu jadikan refleksi gitu ya Bu ya. Nah, bisa Ibu ceritakan hal baiknya itu apa, kemudian hal yang kurang baiknya itu apa Bu? Hal yang baiknya anak-anak itu dapat terjun langsung ke lapangan seperti yang tadi saya katakan, terjun langsung ke lapangan. Cuma hal yang kurang baiknya ada salah satu anak misalnya cuma diam. Hal kurang baiknya saya itu memakai strategi apa lagi untuk mengajarnya untuk anak itu. Nah, itu kurang baiknya. Yang baiknya tadi udah anak-anak itu bisa terjun langsung ke lapangan apa yang dia inginkan gitu Bu. Jadi sesuai ya Bu ya. Iya. Jadi sesuai dengan minatnya, anak itu mempelajarinya sesuai dengan kesukaan mereka gitu Iya. ya. Tapi ada satu anak yang tidak begitu aktif ya. Bisa Ibu ceritakan tidak aktifnya itu karena apa Bu? Apa karena mungkin ibunya pembagian minatnya mungkin yang tidak sesuai atau apa Bu? Mungkin itu minat anaknya. Selain itu anak itu kalau dikategorikan ABK itu. Iya. Jadi di kelas Ibu ada anak yang dikategorikan ABK. Ya. Tapi Ibu sudah tahu tidak? Ibu pernah tidak mengidentifikasi minat dia itu apa sih, kesukaan dia apa sih gitu? Pernah tidak Bu? Kalau dilihat ya itu sukanya kesenian gitu. Kalau saya mengajarkan kesenian gitu, itu suka. Dia itu juga kalau misalnya ibu nyanyi, dia itu nyanyi gini-gini gitu. Berarti anak ini minatnya ke kesenian. Atau begini ya Bu ya, saya pernah ada teman saya gitu ya. Jadi karena anaknya minat seni, jadi si pembelajarannya itu dibuat ke dalam lagu. Jadi si anak itu tertarik untuk belajar. Ibu pernah tidak mencoba seperti itu? Karena saya misalnya di dalam pembelajaran bahasa Sunda, saya memasukkan nama-nama binatang, nama-nama hewan. Jadi coba ini nyanyikan. Nah, gitu ke anaknya. Nah, itu minat, cuma ada cumanya. Kalau disuruh ke depan tetap dia tidak mau. Gitu. Itu karena mungkin kekurangannya dia itu anak ABK gitu Iya. ya. Jadi sosialisasinya memang
kemampuan ya, kemampuan kemandiriannya saya, ya. kemandirian saya berusaha misalnya di dalam kelas sama ke depan disuruh itu disuruh ini ya. Kan kalau cuma anak itu saja tidak mungkin, jadi yang lain dikasih pelajaran yang lain, anak itu coba ini kan dia itu belum bisa apa-apa, cuma bisa nulis gitu aja. Saya berusaha untuk belajar membaca sekarang. Oh begitu ya Bu ya. Ya pasti ya, kita sebagai seorang guru, apalagi ibu sudah senior, pasti segala cara dilakukan agar anak tersebut bisa setidaknya bisa bertanggung jawab dan disiplin lah, setidaknya untuk dirinya sendiri gitu ya Bu ya. Ya usaha itu sudah bagus sekali ya Bu ya. Mungkin nanti saya bisa contoh untuk anak-anak kelas yang lain gitu ya. Nah kemudian tadi kan ada hal yang kurang baik Bu, tadi perbaikannya sudah ada ya, itu juga sudah memikirkan bagaimana caranya untuk membagi mereka itu pembelajarannya, ingin ibu itu sampai kepada anak-anak sehingga ibu memikirkan hal-hal yang akan ibu lakukan ke depannya ya Bu ya. Nah selain misalnya ibu mencari pembelajaran yang sesuai dengan minat anak, ada tidak yang bisa ibu lakukan untuk memperbaiki apa yang kurang baik tadi Bu? Nah, untuk memperbaiki anak yang kurang baik itu dengan cara kita menambah misalnya media pembelajaran. Selain itu, selain langsung kita menambah alat peraga yang ada di sekolah misalnya. Nah ini coba pakai media ini misalnya. Anak-anak misalnya pelajaran matematika kita kemarin sudah ini. Nah coba sekarang apakah itu bisa tercapai atau tidaknya. Nah saya itu berusaha sekuat tenaga dengan menggunakan media yang lain supaya perbaikan itu lebih meningkat lagi. Oh gitu ya Bu ya. Jadi ibu diantaranya yang tadinya misalnya metode A nih Bu ya, sudah berhasil. Oh besok menggunakan metode B gitu ya. Misalnya ibu kemarin menggunakan PJBL, ternyata PJBL masih ada nih. Nah, nanti ibu mungkin akan menggunakan metode yang lain gitu ya. Kemudian dari apa Bu? Tadi itu media ya. Media juga ibu akan media dan alat peraga yang ada di sekolah digunakan. Oh begitu ya Bu ya. Jadi ibu semaksimal mungkin akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi pembelajaran di dalam kelas gitu. Nah selain itu untuk meningkatkan kompetensi ibu, kira-kira nih apalagi yang bisa ibu lakukan nih Bu, selain ibu mengganti-ganti metode, kemudian alat peraganya dirubah-rubah gitu ya Bu ya, diperbaiki lagi. Selain itu apalagi itu kira-kira yang dapat ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi ibu sebagai seorang guru untuk meningkatkan pembelajaran di dalam kelas? Yang selain di dalam kelas saya membawa anak-anak di sana nggak selalu pelajaran matematika saja, langsung saya dibawa anak-anak misalnya ke tempat prawisata gitu ya, dibawa langsung. Nah di sana kita menerangkan ini misalnya ini air misalnya dengan materi air. Nah coba ini air dari mana asalnya air, kita mengambil air yang mengalir karena itu langsung anak itu bisa langsung mengetahui. Nah ini air mengalir nanti dari mana dan terusnya kemana. Nah gitu. Jadi ibu langsung membawa anak ke objeknya gitu ya. Jadi dari abstrak, kalau pembelajaran di sekolah kan abstrak ya Bu ya, gambar kan hanya gambar gitu, anak tidak mengalami langsung. Ibu langsung ke benda yang aslinya konkretnya gitu ya Bu ya. Karena kalau pembelajaran asli kan kita membawa anak dari hal yang abstrak ke yang konkret ya. Konkret dulu baru ke abstrak ya Bu ya. Maaf gitu. Jadi diingatkan lagi tadi saya salah Bu. Kita sama-sama belajar maaf ya Bu ya. Baik Bu. Tadi Ibu menyinggung tentang KKG ya di bahasa Ibu. Apakah menurut Ibu KKG bisa menambah kapasitas Ibu, meningkatkan kualifikasi Ibu sebagai pendidik tidak Bu? Bisa Bu. Kita kan di dalam kerja kelompok itu membawa masalah di sana. Misalnya seperti tadi misalnya anak-anak yang ABK. Nah di sana kita bisa mencurahkan apa yang ada di kita. Misalnya gini kan ada tanggapan dari guru-guru yang lain. Nah misalnya ini harus begini Bu, ini harus begini Bu. Nah gitu. Terus dalam pembelajaran sama. Misalnya saya tidak bisa menyampaikan pelajaran ini. Coba bagaimana caranya, memakai strategi apa, memakai materi apa lagi gitu. Nah gitu ya. Jadi menurut Ibu KKG juga sangat membantu ya Bu ya dalam meningkatkan kompetensi Ibu sebagai guru ya. Jadi tadi Ibu sudah melakukan berbagai cara seperti Ibu menggunakan
Baik. Kira-kira Bu, siapa saja yang dapat Ibu libatkan nih agar misalnya program yang akan Ibu buat itu dapat tercapai? Teman sejarah, kepala sekolah, Ya, kemudian anak didik. oh ya ya. Jadi karena setiap kita melakukan perubahan, kita ingin belajar pasti itu karena apa Bu? Anak didik. Iya pasti ya karena kita ingin ada perubahan untuk anak didik kita di sekolah ya Bu ya. Nah Ibu dari pertemuan ini apakah masih ada yang mengganjal Bu? Ada banyak yang Banyak yang mengganjal ya banyak. Salah satunya nih Bu kalau masih ada itu apa Bu? salah satunya misalnya saya belum bisa menyampaikan pembelajaran ini. Dari hasil wawancara dari ibu penggerak saya dapat banyak ilmu ya yang didapat. Oh ini teh harus begini, ini teh harus begini. Nah, Tapi terkesan tidak Bu saya menggurui Ibu gitu. alhamdulillah terkesan. Bukan maksudnya begini, apakah saya seperti menggurui Ibu gitu? Tidak, Oh, tidak. jadi- Kita belajar sama-sama. Ya, takutnya saya seperti mungkin kata Ibu teh ini so pinter seperti Tidak, itu. itu kita belajar sama-sama. Oh gitu, iya iya. Jadi saya tidak ada kesan untuk menggurui Ibu Tidak. ya. Iya. Baik, takutnya saya seperti Ibu karena seperti itu karena memang Ibu senior saya, jadi saya tidak tahu untuk menggurui Ibu. Hanya saja mungkin kalau misalnya Ibu ada kesulitan, kita misalnya bisa berbagi, mungkin saya bisa membantu, tetapi sebetulnya solusinya itu ada di Ibu sendiri ya Bu ya, karena menurut dari senioritas, jam kerja, jam tayang Ibu kan lebih banyak, cuman mungkin Ibu karena terlalu lama lupa gitu ya, jadi mungkin bisa kok jadi kita nanti bisa ngobrol ya, ngobrol untuk berbagi, saling menguatkan karena memang kita untuk bekerja untuk sama-sama membangun sekolah kita ya Bu. Nanti saja mungkin kalau ada yang mengganjal lainnya kita bicarakan lagi di lain kesempatan ya Bu ya. Ada lagi Ibu mungkin? Sudah baik Ibu. Terima kasih ya Ibu ya sudah membantu saya dari awal sampai akhir. Ini merupakan tugas yang harus saya selesaikan di program Guru Penggerak ini. Saya juga berterima kasih